Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memperlihatkan kondisi halte di Terminal Bundar ya, halte Transjatim. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, kali ini aku sedang berada di Terminal Bundar Gresik ya. Di sini tampak banyak orang yang sedang menunggu bus Transjatim K3 yang menuju ke arah Balong Panggang dan ke arah Mojokerto. Tampak orang-orang memenuhi jembatan ya, jembatan halte ya, aku lupa namanya apa. Jadi di Bundar itu pakai seperti itu haltenya. Jadinya orang-orang itu memenuhi halte karena ini sedang musim liburan. Di sini itu ada dua bus Transjatim, yakni K3 ke arah Mojokerto, Balong Panggang, dan K1 yang ke arah Bungurasi dan ke arah Porong Sidoarjo. Yang cukup rame ketika liburan itu adalah bus K3 karena banyak orang itu ingin jalan-jalan ke sekitar Balong Panggang ya, ke arah Cermi, Balong Panggang, kemudian ke arah Mojokerto. Jadinya ini penuh rombongan ibu-ibu dan anak-anak mereka. Kalau kalian masih tidak mau menunggu di haltenya tadi, kalian bisa ke ruang tunggunya ini. Di sini ada musola, ada toilet, ada warung, ada tempat makan dan sebagainya. Nah, kalau kalian ingin nggak rame seperti itu, tentu naiknya itu ya pas pagi sekali ya. Karena kalau mendekati siang atau jam pulang kerja itu pasti sangat ramai sekali. Kalau yang bus Transjatim K3 itu tak lihat ramenya pas musim liburan. Sementara untuk bus K1 yang ke arah Bungurasi ke arah Sidoarjo itu hampir setiap hari rame. Cuma puncaknya adalah ketika pulang dan berangkat kerja. Ini eh, antrean di bus K1 yang ke arah Bungurasi dan ke arah Porong Sidoarjo tampak tidak sebanyak yang bus K3. Meski begitu ya cukup ramai juga. Harus diakui memang untuk ukuran bus Transjatim ini terlalu kecil ya untuk ukuran warga di Surabaya Raya, karena memang jumlah penduduk di Surabaya Raya itu sangat besar sekali. Ini aku perlihatkan jumlah penduduk di Surabaya Raya mulai dari kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik ya, Kabupaten Lamongan, dan kota Kabupaten Mojokerto. Tak hanya itu, banyak penumpang yang kurang tertib ketika mengantre. Jadi mereka itu ingin segera masuk ke bus, ingin segera mendapatkan tempat duduk ya, sehingga saling dorong-mendorong. Nah, ketika aku naik itu ada dua mbak-mbak yang mendorongku ya, dan mendorong ibu-ibu di sebelahku. Jadinya kena semprot ibunya. Kalau kalian naik Transjatim, pokoknya kalau pas rame ya kalian harus ngerti ya, sadar kalau misalkan ini itu rame dan harus tahu kondisinya agar tidak saling dorong-mendorong yang cukup membahayakan. Itu busnya yang bus K3-nya itu berangkat. Untuk membedakan antara bus K3 sama bus K1 itu dari gambarnya. Kalau bus K1 itu gambarnya Raden Wijaya, gambarnya Candi di Mojokerto. Sedangkan untuk bus K3 itu adalah gambarnya Suhita. Suhita merupakan salah satu ratu Majapahit ya setelah Hayam Wuruk. Nah, kalau di terminal saja sudah ramai seperti ini, maka kalau kalian itu naik dari halte yang di pinggir jalan itu, otomatis tidak akan mendapatkan tempat duduk. Tapi jangan khawatir ya, karena bus Transjatim ini itu kan lewatnya setiap 15 menit sekali.
kalau misalkan rame terus itu biasanya memang pada jam sibuk saja. Karena aku pernah naik dari Gorjoko Samudro, itu kan di tengah-tengah ya, mau ke arah Bungurasi ternyata masih ada tempat duduknya. Saat itu menunjukkan pukul sekitar 10 pagi ya, saat jam kerja. Jadinya kalau pas bukan waktu berangkat atau pulang kerja, itu biasanya kalian bisa mendapatkan tempat duduk kecuali pada hari Sabtu Minggu atau weekend dan tentunya hari libur seperti ini. Sebelum berangkat ini seperti biasa busnya dicek oleh petugasnya, mulai kelengkapan-kelengkapannya ya dan sebagainya. Pokoknya sebelum jalan itu dicek seperti ini. Menjadi sebuah SOP dari operasional sebuah bus raya terpadu atau BRT. Karena sudah waktunya berangkat, maka ini bis yang di depanku ini kemudian berangkat dan bis belakangnya itu maju untuk menunggu waktu berangkat dan aku pun masuk. Alhamdulillah ini aku dapat tempat duduk ya. Tapi nanti ini aku nggak sampai ke Bungurasi karena aku mau ke Wilangon ya. Jadinya baliknya nanti turunnya di halte Segoromadu ya, dekatnya Romo Kalisari. Kemudian nanti di situ aku naik ojek ya menuju ke Wilangon. Nah, jadi ini aku dapat duduk di paling belakang karena favorit ya di paling belakang. Kalau kalian laki-laki itu di belakang, kalau perempuan di bagian depan. Semoga saja nanti dengan adanya rute baru yang ke arah Paciran, ini aku cantumkan rutenya, rute rencananya itu bisa ada penambahan bus juga ya untuk bus K1 dan K3 ini. Syukur-syukur kalau busnya itu yang bus besar. Tapi kalau bus K3 kemungkinan susah karena melewati medan yang cukup rumit ya di pegunungan. Sementara kalau K1 tuh masih bisa karena lewat jalan tol dan jalan biasa. Jadinya biar nggak menumpuk seperti ini, semoga saja bus K1 itu dibuat menjadi bus yang lebih besar agar mampu untuk menampung penumpang dengan jumlah yang lebih banyak. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.